Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat Waalaikumsalam, malam, Mbak malam Dewi. Mbak. Mbak Biwi. Iya, Alhamdulillah. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua malam ini? Baik Mbak. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, ini menjadi perjumpaan terakhir kita Bapak Ibu di webinar ini. Gitu ya. Di ini adalah malam terakhir atau sesi ke-8. Nah, sebelum kita masuk materi terakhir yang mana submission, Bapak Ibu, eh, apakah dari materi pertama hingga ke-7 kemarin ada kendala atau ada hal yang mungkin ingin didiskusikan terlebih dahulu atau ada yang mau dibahas terlebih dahulu? Mbak, setelah sesi akhir ini pendampingannya bagaimana Mbak modelnya? Oke, baik Ibu Lili, baik. Nah, nantinya Bapak Ibu setelah webinar ini berakhir, Bapak Ibu akan mendapatkan pendampingan selama 3 bulan. 3 bulan itu yang mana memang pendampingannya via chat begitu ya. Kita Bapak Ibu bisa berkonsultasi baik lewat bukan Zoom, lewat grup begitu ya, tanya jawab lewat grup atau lewat WA Japri pribadi begitu Bapak Ibu. Ya, jadi memang Zoom ini terbatas sampai 8 kali pertemuan saja, namun kami tidak akan pergi begitu saja, Bapak Ibu. Kita akan tetap mendampingi Bapak Ibu selama 3 bulan. Jadi 3 bulan nantinya teknisnya adalah konsultasi by chat begitu, nggih. Gitu. Ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu, terkait materi atau terkait konsultasi nantinya? Bagaimana Ibu Lili? Nanti kalau mau tanya eh, ini Mbak di via pendampingan waktu pendampingan aja. Oke, siap. Monggo. Boleh, silahkan Bapak Ibu bisa gunakan waktu 3 bulan itu untuk berkonsultasi begitu ya. Siapa tahu Om Mbak, saya papernya sudah jadi, apakah kira-kira sudah siap untuk disubmit atau belum? Atau mungkin Mbak, eh, dari jurnal ini nih, kira-kira persyaratannya apakah sudah memenuhi gitu dan sebagainya, boleh dikonsultasikan Bapak Ibu. Nah, nanti kita bisa konsultasi atau bisa ngobrol itu lewat grup atau lewat Japri gitu nggih. Gitu Bapak Ibu. Nah, ada Bapak Ibu yang ingin ditanyakan sebelum kita masuk materi? Mungkin terkait materi-materi sebelumnya yang perlu diulas kembali, monggo. Oke, sepertinya belum ada ya. Ya, kalau memang belum ada, Bapak Ibu, agar nanti kita efektif untuk efisien untuk materi begitu, karena ini materi terakhir, nantinya akan disampaikan oleh Mbak Aulia terkait submission Bapak Ibu. Nah, di submission ini nanti Mbak Aulia akan menyampaikan beberapa poin yang harus disiapkan, gitu, selain dari materinya, selain dari artikelnya Bapak Ibu gitu. Nah, nantinya Bapak Ibu, harapan kami memang ada di antara Bapak Ibu satu atau dua juga bisa melakukan submit malam ini. Kalau misalkan Bapak Ibu ada yang mau submit malam ini dan sudah ketemu jurnalnya, monggo untuk artikelnya dikirimkan ke kami untuk kami turnitinkan gitu ya. Karena Bapak Ibu akan mendapatkan 1 kali turnitin ketika Bapak Ibu sudah siap untuk submit begitu. Itu nggih. Nah, untuk materi hari ini bisa kita mulai begitu ya Mbak Aulia. Monggo kepada Mbak Aulia saya persilahkan. Mbak, sebelumnya mohon tanya, enggak, Boleh Ibu enggak. Lucia? Bagaimana Ibu Lucia? Oke. Untuk pertemuan yang terakhir kemarin, apakah saya Oke. boleh minta videonya? Karena saya tidak Oh, iya, ikut. iya, iya. Nanti untuk videonya kita share di grup Ibu. Jadi sebentar ya, coba saya share screen dulu. Baik, terima kasih. Oke, enjoy Ibu. Oke, sebentar ya. Ibu.
Oke, saya share screen dulu. Oke, oke. Ini ya Bapak Ibu untuk sebagai informasi untuk video itu sudah kami share di grup webinar. Ini nanti insya Allah akan kami pin dan juga kami masukkan ke dalam deskripsi grup saja ya. Supaya nantinya kalau Bapak Ibu mau cek lagi itu mudah begitu. Nah untuk record itu kami di satu link ini Bapak Ibu. Di satu link ini diklik saja. Nanti Bapak Ibu recordnya akan terus terupdate di sini. Nah, ini ada dari sesi 1, kemudian break room yang judul itu, sampai dengan sesi ke-7. Nah, ini sesi terakhir kemarin, Bapak Ibu. Kemudian nanti, insya Allah maksimal besok itu akan kita upload untuk sesi ke-8. Begitu nggak, Bu Lucia? Nanti insya Allah kita pinkan. Baik, baik. Terima Oke, kasih. Anjay, sami-sami, Bu. Oke, terima kasih Mbak Biwi dan juga Ibu Lucia. Saya izin memulai nggih, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya rasa terdengar dengan jelas ya, Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, Yes. terima kasih Bapak. Baik, Bapak Ibu, jadi memang di malam hari ini seperti yang disampaikan Mbak Biwi, ini adalah tahap terakhir webinar, nggih. Artinya di webinar 8 kali pertemuan, insya Allah sudah bisa kita tuntaskan pada malam hari ini. Kemudian nanti setelah 8 kali pertemuan, Bapak Ibu dapat fasilitas, yaitu 3 bulan pendampingan. Nanti kalau dirasa Bapak Ibu membutuhkan bantuan, gitu ya, membutuhkan diskusi dengan kami, Bapak Ibu boleh menghubungi by WA. Nah, Bapak Ibu, kita langsung saja nggih untuk menghemat waktu. Jadi malam hari ini, setelah kita kemarin belajar terkait dengan template Bapak Ibu, kemudian kita pelajari author guideline, hari ini kita akan fokus ke bagaimana proses submit dan juga apa saja pernak-pernik yang perlu Bapak Ibu persiapkan untuk submit, gitu. Namun sebelum itu, Bapak Ibu, kemarin saya sedikit terlupa satu poin yang cukup utama, begitu ya. Bagaimana kemudian cara mengubah figure resolution. Nah, ini kemarin ada di dalam aturan jurnal bahwasannya resolusi gambar itu minimal adalah 300 dpi. Oke. Kemudian Bapak Ibu nanti gambarnya boleh di cross check ya. Gambar dari Bapak Ibu itu boleh di cross check. Anggaplah gambar ini minimalis ini ya. Nah, ini Bapak Ibu klik kanan nanti untuk dicek dulu apakah dia berapa dpi-nya. Itu harus di cross check. Nanti kalau di Windows itu Bapak Ibu cari yang namanya option ya, cari yang namanya option. Ini kita coba lihat ya di MacBook ada atau tidak. More info. Nah, kalau di MacBook itu sayangnya nggak ada, Bapak Ibu. Sayangnya tidak ada. Sehingga nanti kalau kondisinya tidak ada informasi terkait DPI, Bapak Ibu saran saya langsung convert saja. Figurnya langsung diubah DPI-nya. Jadi ke convert DPI online, nanti Bapak Ibu ketik di Google, convert DPI online, kemudian bisa pilih yang namanya convert tone. Convert tone, kemudian klik saja. Nah, di sini Bapak Ibu ada beberapa opsi ya, ada beberapa opsi disesuaikan dengan apa yang Bapak Ibu inginkan, apa yang dipersyaratkan oleh jurnal. Misalkan ternyata dia minimal 300 dpi, maka Bapak Ibu boleh memilih 300. Atau misal minimal 350. Nah, ternyata kan tidak ada di sini Bapak Ibu, tidak ada di opsi ini, maka Bapak Ibu bisa klik others. Others, klik, ketik saja 350. Sudah. Kemudian nanti tinggal select image. Bapak Ibu cari yang tadi minimalis ya, open. Nah, otomatis terunduh. Oke, otomatis terunduh. Nanti di dalam gambar itu Bapak Ibu, di dalam gambar itu sudah pasti 350 dpi. Jadi untuk memenuhi prasyarat dari jurnal, saran saya nanti silahkan gambarnya. Ternyata dari jurnal meminta figure resolution-nya minimal adalah 300 dpi. Maka Bapak Ibu pastikan saja Bapak Ibu buka DPI Convert Tone ini, pilih DPI-nya yang mana, begitu.
kemudian baru upload, kemudian otomatis terunduh. Nah, gambar yang terunduh itu Bapak Ibu pindahkan ke dalam manuskrip Bapak Ibu. Oke, ini informasi tambahan kemarin belum tersampaikan Bapak Ibu. Jadi saya sampaikan pada malam hari ini di awal pertemuan. Oke, saya lanjutkan untuk materi utama pada malam hari ini Bapak Ibu, yaitu terkait dengan pre-publication checklist ya, atau apa saja sih yang perlu dipersiapkan sebelum kita submit. Nah, ini ada dari salah satu jurnal Bapak Ibu, F1 1000 ya, F1000 itu menyampaikan bahwasannya ada 6 kriteria untuk pre-publication. Nah, ini secara umum di beberapa jurnal itu juga mengharuskan ke-6 poin ini. Yang pertama terkait dengan authorship kriteria. Jadi terkait kriteria authorship. Di sini Bapak Ibu perlu ditegaskan bahwasannya masing-masing author itu memiliki kontribusinya masing-masing. Artinya jurnal ingin menegaskan bahwasanya Bapak Ibu menyatakan paper ini dikerjakan oleh setiap author, yang mana author itu masing-masing berkontribusi. Misalkan author pertama sebagai conceptualization, jadi mengkonsepkan. Kemudian author kedua itu menganalisis datanya. Author ketiga menulis. Artinya semua author terlibat dalam pembuatan paper. Itu authorship kriteria. Sehingga jurnal tidak menginginkan adanya ghost author atau gift author, begitu ya istilahnya. Artinya tidak ada author bayangan. Semua bekerja. Harus clear Bapak Ibu. Itulah yang disebut dengan authorship kriteria. Kemudian poin kedua terkait language review. Nah, kalau kemarin Rumah Scopus itu menyarankan Bapak Ibu silahkan gunakan Grammarly. Kenapa demikian? Karena jurnal itu menginginkan tulisan Bapak Ibu harus jelas, clarity, kemudian cara grammar juga sudah baik, keterbacaannya juga mudah dicerna, mudah dibaca oleh orang lain, begitu nggih? Sehingga language review itu sudah dalam kriteria baik. Kemudian kalau yang kedua language review, yang ketiga adalah guideline. Bapak Ibu harus mematuhi setiap aturan author guideline-nya. Oke, di sini ditegaskan bahwasannya Bapak Ibu itu formatnya harus mengikuti rules atau aturan dari jurnal dan ethical standarnya. Karena masing-masing jurnal punya author guideline, maka pastikan Bapak Ibu sebelum submit, Bapak Ibu harus memenuhi semua kriteria dalam author guideline. Kemudian yang keempat terkait dengan analysis of the method. Nah, ini biasanya jarang Bapak Ibu pikirkan, tapi tidak kalah penting Bapak Ibu. Ternyata metodologi penelitian itu juga menjadi hal yang penting. Gitu, hal yang penting, hal yang dicek oleh pihak jurnal, bahkan harus detail. Di sini disampaikan bahwasanya pastikan lagi metodologinya harus jelas, harus clear, populasinya harus disampaikan dari mana diperolehnya, begitu, sehingga nanti analisis of the methodnya itu tersampaikan dengan baik. Itu nomor 4. Kemudian nomor 5, ethical approval atau kaitannya dengan ethical clearance. Nah, ethical clearance ini Bapak Ibu biasanya diterbitkan oleh komite etik dari masing-masing instansi ya, masing-masing instansi. Kemudian kalau ternyata dari instansi tersebut tidak punya komite etik, biasanya memintanya ke BRIN atau lembaga yang memang bisa menyediakan ethical clearance. Nah, ethical clearance ini umumnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu populasi atau sampelnya itu melibatkan manusia, hewan, ataupun data yang sensitif. Sehingga ethical clearance itu memang sebaiknya ada sebelum penelitian. Ethical approval. Kemudian yang keenam, yang sangat penting ya, yang sangat penting Bapak Ibu, yaitu similarity check atau cek plagiarism gitu ya, yang umum kita dengar.
Nah, untuk similarity checks itu yang valid Bapak Ibu ada dua. Yang pertama, nanti kalau misal Bapak Ibu mendapatkan informasi baru boleh ditambahkan ya. Sepaham saya itu ada dua. Yang pertama terkait dengan Turnitin. Turnitin sekarang sudah ada Turnitin AI Bapak Ibu. Kemudian yang kedua identity cap itu boleh digunakan. Ya. Untuk similarity check dari rumah Scopus sendiri Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu yang ingin publish di Q1 Q2, ya sekali lagi untuk Q1 Q2, alangkah lebih baiknya persentase plagiarisme maksimal itu di angka 10%. Q1 Q2 itu alangkah lebih baik maksimalnya 10%. Kemudian untuk Q3, Q4 itu lebih baik maksimal adalah 15%. Oke, itu saran dari Rumah Scopus. Tapi Bapak Ibu, biasanya jurnal itu memberikan detail. Rata-rata memang mewajibkan di bawah 20%. Di bawah 20%. Maka kalau dari Rumah Scopus Q1, Q2 maksimal 10%, artinya sudah di batas yang cukup aman. Sehingga ini kira-kira resum dari pre-publication checklist. Rata-rata setiap jurnal itu menginginkan ke-6 poin ini. Menginginkan ke-6 poin ini. Okay? Sehingga nanti Bapak Ibu silakan di cross-check. Apakah poin nomor 1 sudah terpenuhi, poin nomor 2 sudah, begitu juga sampai dengan poin nomor 6. Nah ini contoh dari salah satu jurnal yaitu F1000 ya. Kalau yang satunya tadi saya menemukan dari Ibu Indrayani kalau nggak salah mau submit di Springer. Nah ini ada checklist juga di Springer. Dia menyediakan pre-submission checklist Bapak Ibu. Ya, pre-submission checklist. Di sini Bapak Ibu yang untuk manuskripnya sama nggak? Kira-kira sama Bapak Ibu. Kurang lebih memang sama untuk checklistnya. Yang pertama memang mengharuskan Bapak Ibu itu harus sudah menyesuaikan dengan yang namanya submission guideline. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua language editing. Yang ketiga structure and layout. Ya, di jurnal ini strukturnya itu harus gimana sih tatanannya? Apakah ada aturan result discussion digabung? Apakah ada aturan result discussion dipisah? Nah, itu harus disesuaikan. Oke, kemudian yang keempat terkait dengan gambar dan tabel. Nah, yang kelima terkait dengan editorial policy. Ini harus dibaca, maksudnya seperti itu, Bapak Ibu. Ya, ini adalah contoh dari jurnal Publisher Springer. Oke, kurang lebih memang sama, Bapak Ibu. Jadi yang di checklist itu memang hal-hal itu aja, maka Bapak Ibu sebaiknya di cross check lagi. Ada yang kurang, tambahkan lagi. Gitu. Oke, itu pre-publication checklist. Kemudian setelah pre-publication checklist, setelah semuanya sudah siap papernya dengan baik begitu, maka Bapak Ibu ada tambahan. Ada dokumen-dokumen pernak-pernik yang bisa Bapak Ibu siapkan untuk proses sebelum submit. Nah, kira-kira pernak-perniknya apa saja sih? Oke, sebentar. Pernak-perniknya di sini Bapak Ibu. Ada yang namanya cover letter. Ya, ada yang namanya cover letter. Bapak Ibu mungkin sering mendengar ya, tapi kalau yang baru mendengar tidak apa-apa. Saya coba jelaskan. Jadi cover letter ini ibarat adalah surat pengantar. Kalau orang Jawa bilang itu kula nuwun dulu ke pihak jurnalnya atau permisi dulu ke pihak jurnalnya. Biasanya memang untuk cover letter itu tidak diwajibkan Bapak Ibu. Tapi alangkah lebih baik Bapak Ibu siapkan yang namanya cover letter. Tidak susah Bapak Ibu. Tidak susah, tidak memakan waktu banyak, cukup Bapak Ibu tuliskan saja. Yang perlu Bapak Ibu ganti adalah yang berwarna kuning. Okay? Yang perlu diganti adalah yang berwarna kuning. Bapak Ibu cukup lengkapi nama corresponding author, afiliasi, dari universitas mana, kemudian alamat afiliasinya,
dan juga tanggal submit. Nah, di sini ada tulisan Dear Editor in Chief gitu ya, Dear Editor in Chief. Ini letaknya di mana sih? Letaknya ada di sini Bapak Ibu. Editor in Chief itu ada di bagian editorial board. Oke. Nah, ini editorial board. Kemudian Bapak Ibu nanti cari yang namanya editor in chief. Ini Bapak Ibu cukup copy saja nama beliau. Kemudian Bapak Ibu pastekan. Oke, dipastekan di sini. Sudah selesai. Nah, nanti kalau dirasa susah menemukan nama editor in chief-nya, Bapak Ibu hapus saja tidak masalah. Oke, cukup dengan Dear Editor in Chief. Kemudian Bapak Ibu, setelah kita tuliskan editor in chief-nya, kita sampaikan juga, we wish to submit an original research, ya, an original research article. Nah, nanti kalau Bapak Ibu review, maka ini diganti. Literatur review. Nah, kalau bibliometric analysis gitu ya. Bibliometric review, kemudian ataupun SLR. Artikel berjudul, kemudian masukkan judul manuskripnya Bapak Ibu dalam bahasa Inggris. For consideration sebagai bahan pertimbangan di jurnal. Jurnal yang Bapak Ibu tuju apa? Pastekan di sini. Oke, kalau sudah, di sini kita konfirmasi bahwasanya apa yang Bapak Ibu tulis itu original dan belum dipublish di manapun. Serta belum dipertimbangkan di jurnal manapun, gitu ya. Artinya belum belum dibarengkan submitnya. Oke. Jadi murni disubmit di jurnal itu saja. Oke. Selanjutnya, in this paper we report. Bapak Ibu melaporkan apa? Kalau Bapak Ibu bingung, ambil dari tujuan risetnya Bapak Ibu. Biasanya ada di abstract. Nah, itu masukkan di sini Bapak Ibu. Singkat saja satu kalimat. Oke, we report, kami melaporkan, the study result mean, hasilnya. Ya, kesimpulannya atau hasilnya boleh dipastikan di sini Bapak Ibu. Kalau sudah, baru kita tegaskan bahwasanya we believe that this manuscript gitu ya, dipertimbangkan di jurnal, Bapak Ibu pastikan jurnal linknya. Kemudian kita tegaskan bahwasanya antar penulis itu tidak ada conflict of interest. We have no conflict of interest. Nah, baru di akhir kita masukkan email koresponden author dan juga nama koresponden author. Ya, sehingga Bapak Ibu nanti bisa dipersiapkan dahulu untuk yang namanya cover letter. Ya, cover letter ini memang tidak diwajibkan, tapi alangkah lebih baik Bapak Ibu persiapkan. Karena sebagai bahan permisi kula nuwun gitu ya kepada pihak jurnal. Nah, ini cover letter. Selain cover letter, Bapak Ibu, ada pernik selanjutnya, yaitu terkait dengan title page. Terkait dengan title page. Oke, sebentar sebelum ke title page, Bapak Ibu. Jadi cover letter itu memang kadang diwajibkan, kadang juga tidak diwajibkan. Contohnya, ini ada salah satu jurnal yang mewajibkan adanya cover letter dari Journal of Tourism and Geoscience. Di jurnal ini, karena dia mewajibkan, gitu ya, maka dia berinisiatif untuk menyediakan template. Ya, sekali lagi, cover letter itu sifatnya nanti dicek dulu. Kalau ada template silahkan diunduh. Kalau tidak ada, Bapak Ibu bisa gunakan apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Cover letter dari Rumah Scopus tadi. Silahkan digunakan, Bapak Ibu. Kurang lebih isinya sama. Ya. Yang pertama kita pastikan nama editor in chief-nya. Nah, pastikan. Kemudian
Please find and close our manuscript and title. Nah, Bapak Ibu masukkan title dari manuskripnya, judulnya, gitu ya. Lalu di sini diminta untuk menuliskan semua author ditulis, lalu ditulis juga terkait dengan corresponding author atau author yang bertanggung jawab penuh terhadap papernya Bapak Ibu. Lalu kita masukkan afiliasi dari correspondence atau correspondence address-nya. Universitas Gadjah Mada, Sleman, Yogyakarta. Gitu aja, simple Bapak Ibu. Baru setelah itu kita masukkan short description of the subject, ya. Bapak Ibu ceritakan apa yang Bapak Ibu tulis, ya. Apa hasil riset dari Bapak Ibu melaporkan tentang apa. Nah, ini ada maksimumnya 100 karakter. Pendek saja Bapak Ibu. Ya, misalkan paper ini melaporkan terkait dengan bla bla bla. Sudah. Oke. Kemudian ini juga ditegaskan dari pihak jurnal ingin mengetahui alasan why Bapak Ibu itu submit. Mengapa Bapak Ibu itu submit di jurnal GTG? Harus dijelaskan. Mungkin alasan kesesuaianku, begitu ya. Jadi dijelaskan saja Bapak Ibu. Oke, short explanation. Nah, nanti Bapak Ibu yang tidak kalah penting adalah terkadang jurnal itu meminta rekomendasi reviewer. Oke, rekomendasi reviewer. Artinya, Bapak Ibu diminta untuk menuliskan siapa yang Bapak Ibu rekomendasikan sebagai reviewer di jurnal tersebut. Tapi ada syaratnya Bapak Ibu. Syaratnya adalah minimal title-nya itu setara dengan PhD, profesor atau yang setara. Oke? Maka title-nya harus yang sedemikian rupa. Minimal PhD, profesor ataupun setara. Kemudian syarat yang kedua itu biasanya sama-sama di bidang terkait. Gitu, misalkan saya dari perikanan, maka yang saya tuliskan itu juga harus dari perikanan, tapi di luar instansinya Bapak Ibu. Ya, misalkan saya perikanan di Undip nih, maka saya harus menuliskan rekomendasi reviewer perikanan di luar Undip. Ya, jadi pastikan berbeda afiliasi untuk reviewernya. Ini please provide at least 3 reviewers, artinya diminta minimal 3, nanti ditulis di sini. Kemudian sama declaration or copyright transfer ya. Ini penegasan bahwasannya original work, kemudian semua author berkontribusi, begitu. Kemudian sudah memenuhi author guideline. Nah, baru nanti di akhir ini kita tuliskan place ya, Yogyakarta misalkan tanggal berapa, kemudian ada tanda tangan dari setiap autornya. Tanda tangan ini boleh elektronik ataupun yang scan itu, silahkan Bapak Ibu, dibebaskan. Nah, ini kurang lebih contoh template ya, dari Geojournal of Tourism and Geoscience. Nanti tinggal disesuaikan aja Bapak Ibu. Kalau ternyata tidak ada template, ya pakai yang saya sampaikan di awal tadi. Kalau ada template, ya ikuti saja. Gitu. Ini cover letter atau kata pengantar. Kemudian, setelah kata pengantar, ada yang namanya title page atau halaman judul. Begitu. Halaman judul ini isinya cukup simple, Bapak Ibu. Yang pertama, tertuliskan judul manuskripnya Bapak Ibu. Judul manuskrip, kemudian tertulis juga nama semua author beserta afiliasinya. Nah, nama setiap author beserta afiliasi. Kemudian ada juga kita tuliskan corresponding author. Author yang bertanggung jawab terhadap papernya Bapak Ibu. Ya, author yang bertanggung jawab. Kalau sudah, kita tambahkan jumlah kata, jumlah gambar, dan juga jumlah tabel.
Nah, untuk jumlah kata Bapak Ibu untuk memastikan bisa lewat fitur review. Ya, review, kemudian klik di bagian word count. Review ada di bagian word count. Angka 1, 2, 3 ini, Bapak Ibu. Klik saja. Nanti di sini tertulis jumlah kata, jumlah karakter sudah terlihat di sini. Nah, ini Bapak Ibu nanti di copy, pastekan di word count-nya. Oke, jumlah gambar dan juga jumlah tabel. Jadi ini adalah title page atau halaman judul Bapak Ibu. Nah, untuk halaman judul sendiri, biasanya dia bersandingan dengan yang namanya anonymous paper, ya, atau paper tanpa identitas, Bapak Ibu. Saya coba buka, ya. Nah, nanti biasanya kalau diwajibkan adanya title page, maka di paper Bapak Ibu nanti dibaca nggih di author guideline bahwa di paper itu harus anonimus atau tanpa identitas penulisnya sama sekali. Jadi nanti isi papernya Bapak Ibu itu cuma judul, abstrak sampai dengan referensi. Sudah. Tidak ada identitas penulis. Kenapa demikian? Karena untuk menghindari nanti subjektivitas dari reviewer. Ya, sehingga nanti kalau diminta anonimus, maka Bapak Ibu silahkan penuhi, tepati, hilangkan semua autor dan juga nama afiliasinya, begitu. Ya, itu tadi file-file yang harus disiapkan Bapak Ibu. Jadi kira-kira lebih baik Bapak Ibu yang pertama siapkan cover letter, ya. Yang kedua siapkan title page, oke. Kemudian nanti di cross check lagi di dalam web jurnalnya apa yang dipersyaratkan, apa yang harus Bapak Ibu lakukan, maka itu nanti disiapkan dalam satu folder sebelum submit. Oke. Di sini coba saya tanya dulu, kira-kira malam hari ini ada yang mau submit, Bapak Ibu? Ada yang siap untuk submit? Saya izin tanya. Belum Eh, pede, Gimana, Halo. belum Ibu? percaya diri, Bu. Aduh, enggak, siap. Ya, oke. Enggak apa-apa, Bapak Ibu. Nanti kalau, oke, Pak Jauhari ya ini. Ya, mohon maaf saya on check of cam Mbak Aulia. Enggak, Eh, boleh. Gimana? ya, saya awalnya pede sih. Saya tadi sudah ternitin pakai akun kampus ya, dapatnya di bawah 20%. Tapi tadi standarnya Rumah Kubus kan 10% ya gitu ya. Jadi saya mundur Ya, dulu. betul. Ya, Dapatnya kemudian berapa persen, Pak Jauhari? Mohon apa? maaf. 19%. 19. Oh Ya. ya, enggak, betul. Ya, Nah, lebih baik memang diturunkan dulu. terkait dengan Turnitin ini, apakah otomatis dia sudah clearance dengan AI dengan 90% itu atau memang ada pengaturan lagi di Turnitin? Oke. Biasanya begitu. Siap, Kira-kira gitu. siap. Yes. Pak Jauhari, apakah berkenan men-share screen kan terkait dengan hasil Turnitinnya? Oh, oke, saya ganti device dulu. Saya pakai HP ini. Boleh, Bapak. Nggih. Sembari menunggu Pak Jauhari, mungkin saya coba perlihatkan dulu ya, Bapak Ibu. Salah satu contoh hasil Turnitin, ya. Kemarin saya izin dari Bu Maya, kemarin coba kita cek Turnitin, ini 15% ya, overall similarity-nya. Di sini Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu lihat dulu. Oh, totalnya ini adalah 15%. Total keseluruhan angka plagiarismnya. Gitu ya. Artinya kalau Bapak Ibu ingin targetnya Q1, Q2, boleh ini dikecilkan dulu, diturunkan dulu untuk Turnitinnya. Kemudian timbul pertanyaannya, bagaimana Mbak cara menurunkan plagiasinya? Nah, caranya Bapak Ibu, di sini kan ada totalnya 15% ya, overall similarity. Kemudian Bapak Ibu scroll ke bawah, ini adalah detail dari setiap source-nya tadi. Kenapa kok hasilnya 15% itu diperoleh dari sini Bapak Ibu?
Jadi akumulasi dari source-source ini. Gitu ya. Nanti Bapak Ibu, yang di cross check adalah persentasenya di sini. Persentasenya. Oh, sumber satu. Sumber satu itu ternyata plagiarismenya di bawah 1%. Sumber nomor dua, oh plagiarismenya di bawah 1%. Sumber nomor tiga di bawah 1%. Oke. Artinya sebenarnya dari detail setiap sumbernya ini sudah tidak perlu diperbaiki lagi Bapak Ibu. Begitu, sudah tidak perlu diperbaiki lagi. Kenapa? Karena di sini masing-masing sumbernya itu sudah di bawah 1%. Beda lagi konteksnya, kalau misal masing-masing sumbernya ini ada 2%. Ya, ada 2%. Kemudian yang bawah ini ada 1%. Nah, bawahnya lagi juga 1%. Nah, kalau angkanya 1% seperti ini Bapak Ibu, ya, nanti silakan diperhatikan Bapak Ibu, dari masing-masing sumber ini, ya, dari masing-masing sumber ini, kalau angka di kanan, ya, kalau angka di kanan, itu nilainya 1%. Sama dengan 1% ke atas, jadi 1% dihitung ya, 1%, 2%, 3%, maka itu wajib diparafrase. Oke. Apabila setiap sumber itu nilai persentasenya di atas 1%, itu wajib diparafrase. Oke, katakanlah misalkan ya Bapak Ibu, misalkan sumber nomor 1, oh 2%. Sumber nomor 2, 1%. Sumber nomor 3, 1%. Kemudian nomor 4, kurang dari 1%. Maka yang harus diperbaiki adalah sumber nomor 1 sampai nomor 3. Jadi ingat-ingat, sumber nomor 1, sumber nomor 2, sumber nomor 3 ini harus diperbaiki. Yang diingat angkanya. Nih, kalau sudah dapat kuncinya nih, oh sumber nomor 1, sumber nomor 2, sumber nomor 3 harus diperbaiki, maka Bapak Ibu nanti scroll ke bawah, ya, scroll ke bawah, lalu cari yang ada sumber angka satunya. Oh, ini angka 1 nih, harus diparafrase. Oh, ini bukan angka 1, 2, ataupun 3, maka tidak wajib. Scroll lagi ke bawah. Kemudian cari lagi yang ada angka 1, 2, ataupun 3-nya. Nah, ini ada angka 1 lagi, maka harus diperbaiki. Sehingga nanti setiap hasil Turnitin dari masing-masing papernya Bapak Ibu, itu pasti akan menghasilkan persentase yang berbeda. Persentase yang beda. Ini adalah contoh Bapak Ibu, contoh kalau ini kalau dari kami Turnitinnya tidak AI ya Bapak Ibu, sehingga nanti gambarannya seperti ini. Kalau tidak AI. Jadi hanya total similarity index-nya, overall similarity, kemudian setelah itu ada detailnya. Detailnya. Oke. Sampai di sini dulu ada pertanyaan Bapak Ibu? Iya, Mbak, Bu. Boleh, boleh. Ya, ini Mbak tadi siapa dulu ya? Bu Sinta, Aulia. boleh. Oke, Untuk monggo. maaf ketinggalan tadi, Bu. Untuk Ya. Turnitin tadi melalui Scopus atau kayak gimana? Oke, ya. Oke. Untuk Turnitin, Bapak Ibu, untuk Turnitin nanti kami berikan fasilitas, ya. Satu kali cek Turnitin. Begitu, satu kali cek Turnitin. Bapak Ibu silakan manfaatkan. Silakan Japri ya? manfaatkan. Oke, di Japri saja. Nanti untuk file yang sudah jadi, Bapak Ibu, file paper penuhnya, itu entah itu mau dikonsultasikan ataupun dicek Turnitin, saya rasa lebih nyaman kalau chat pribadi. Karena kalau di grup kan itu sudah jadi ya. Khawatirnya nanti hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi Bapak Ibu ya. Oke, Makasih. terima kasih. Oke, Ibu. Oke, ada Mbak lagi Bapak Ibu. Aulia, Oke, monggo. iya untuk Turnitin kemarin kan saya udah 3 kali itu tuh, 3 kali cek itu Mbak. Oke, gimana Ibu? Nah, eh, untuk yang autornya kan ini saya lagi ini mah penelitian sendiri aja gitu kan. Sebenarnya mah kan baru semester 1 nih, Oke, belum belum ada ini apa dosen pembimbing buat nanti disertasinya gitu kan. Nah, ada nggak jurnal maksudnya yang tadi itu yang nggak usah pakai
author itu ya, Author apa Ibu? yang untuk di atasnya itu tuh, yang identitas nama itu loh. Oh, Anonymousnya. Iya, Oke, saya oke. ini buka Asia Hmm, Asia apa nih ya? hmm, Ini yang Springer nih, hmm. lagi lihat-lihat Oke, di iya. Springer ini. Eh, Oke, untuk jurnal Bapak Ibu, itu memang kalau untuk anonymous manuskrip, itu biasanya kita harus melampirkan title page ya. Title page tadi. Jadi ya, memang harus sudah mengantongi nama-nama author. Dan untuk nama-nama author, itu biasanya kalau sudah masuk proses submission, kalau Bapak Ibu mau merubah-rubah, itu agak sulit Bapak Ibu. Jadi lebih nyaman memang dipastikan di awal, semua autornya itu sudah tertulis dengan benar, ya, dengan benar namanya tanpa ada gelar. Begitu Bu Maya. Dan nanti coba kalau terkait pencarian jurnal tujuan mungkin bisa kita diskusikan lebih lanjut lewat chat ya Bu Maya. Ya Mbak Aulia, Mbak Aulia kalau Oke. misalkan autornya sama Mbak Aulia sama Mbak Biwi gimana? Kalau sebidang nggak apa-apa Bu. Kalau nggak sebidang itu khawatirnya nanti nggak Jadi, sejalan ini tiba-tiba muncul. oh gitu ya. Nggih. Berarti Boleh-boleh nggak. saja. Nggih, kami ya kami sangat terbuka Bapak Ibu. Lebih nyaman kalau memang dalam satu bidang gitu. Tapi kalau misalkan terkait dengan penelitian AI begitu ya, itu kan secara umum mungkin Mbak Biwi ataupun saya juga tertarik, itu boleh nanti kita kolaborasi untuk melakukan riset itu Ibu. Terus itu yang Mbak Aulia yang apa namanya? Harus ini nggak sih? Harus misalkan kan tadi ada harus profesor. Misalkan yang ini aja kita gitu, yang doktor atau yang S2 gitu. Gimana? Oh, itu yang profesor itu adalah saran, rekomendasi reviewer, Ibu. Jadi bukan penulis ya, bukan author. Author bebas, mau itu anak SMP, mau anak SMA, kalau memang capable gitu ya, untuk menulis ya enggak masalah gitu. Kemarin ada mahasiswa S1 dari Indonesia itu, saya lupa namanya, sudah publish di Scopus kok itu. Jadi memang untuk yang profesor itu adalah rekomendasi reviewer. Jadi untuk reviewer itu kewajibannya adalah minimal gelarnya PhD, profesor ataupun staff. Gitu Bu Maya. Ya Mbak, terima kasih. Semangat lah. Izin Sami-sami. tanya, Bu, Sudah boleh saya tanya Mbak. tim, Oke, ya? sebentar Bapak Ibu. Oke, Oh ya, ini tadi Pak Rekomendasi. Jauhari. Oke, sebentar Bapak Ibu. Oke. Saya izin ke Pak Jauhari dulu. Tadi sudah mempersiapkan untuk memperlihatkan hasil Turnitin Bapak Ibu. Coba kita lihat dulu. Barangkali punya Pak Jauhari ini AI begitu. Plagiarism AI. Cek plagiarism AI. Oke, boleh scroll ke bawah Bapak. Lagi. Oke, paling bawah mungkin. Scroll paling bawah. Ada persentasenya. Oh, nah ini kalau ini bukan plagiarism, cek plagiarism AI ya, Bapak Ibu. Kalau ini seperti yang saya tadi, cuman beda tampilan aja. Nah, ini seperti contohnya Pak Jauhari, Bapak Ibu. Milik Pak Jauhari, ini totalnya kan adalah 19% ya. Adalah sembilan belas ya. persen. Ya, 19%. Ini dapatnya dari mana? Dari source ini. Nomor satu itu ada 3%, nomor dua ada 1%. Nanti kewajiban dari Pak Jawari adalah silakan diparafrase dari angka 1 sampai, coba scroll ke bawah, Pak. Scroll ke bawah lagi. Oke, lagi, Pak Jawari, scroll lagi. Bawah lagi. Bisa enggak, Pak? Di scroll ke bawah. Nah, lagi. Oke, oke. Oh, iya, sudah. Nanti sampai di angka 10. Oke, 10 ini kan, oh mohon maaf, 9. 9 ini kan angkanya 1%, ya, Bapak. 1%. Angka 9. Ke atas lagi. Ke atas lagi. Ke atas, Pak Johari. Oke. Sampai yang angka 9. Source nomor 9 tadi. Lagi. Halaman 9. Halaman berapa ya tadi, Pak? Halaman 9. Halaman 9. Oh,
Ini. Halaman 8 ya. Ini kan sampai sumber nomor 9. Sumber nomor 9. Sebentar, ini saya coba garis ya Bapak Ibu. Nah, di sini ya Bapak Ibu, mungkin nanti bisa sebagai ini contoh supaya Bapak Ibu bisa memahami Turnitin ya. Ini kan angkanya 9, sumber nomor 9, sumbernya di sini ya, nomor 9, itu angkanya 1%. Ya, sumber nomor 1 sampai 9 itu angkanya 1% ke atas. Sumber nomor 10 itu sudah di bawah 1%. Maka yang wajib diperbaiki itu adalah sumber nomor 1 hingga sumber nomor 9. Diparafrase lagi dulu. Nah, ini contohnya adalah Turnitin biasa, Pak. Tercek plagiarisme Turnitin secara umum. Jadi bukan AI, ya. Bukan cek plagiarisme AI. Nanti Pak Jawari PR-nya adalah memperbaiki dulu. Oke. Nanti kan ada angka 1 sampai 9 diparafrase semua dulu, Pak. Gitu. Bisa dipahami Pak Jawari ya? Ya, terima kasih Mbak Mia. Oke, sami-sami Bapak. Stop share. Stop share dulu. Oke, saya tunjukkan yang ini Bapak Ibu. Turnitin AI. Nah, ini mohon maaf ngeblur karena saya dapat juga dari grup begitu ya. Ini Bapak Ibu, tulisannya adalah 20% detected AI. Ya. Artinya nanti ada Bapak Ibu harus menurunkan ini. Angka 20% ini diturunkan sesuai dengan apa yang disyaratkan oleh jurnal. Kalau jurnal meminta batas ambang maksimal AI adalah 10%, maka Bapak Ibu harus memparafrase ulang. Kemudian kalau di sini ternyata nanti Bapak Ibu cek Turnitin AI, tandanya bintang. Tandanya bintang. Oke. Bintang kemudian no detected AI kalau nggak salah. Nah, itu artinya justru malah deteksi AI-nya cukup kecil, Bapak Ibu. Kalau ada tanda bintangnya. Artinya sudah aman untuk di-submit. Nah, ini kira-kira gambarannya kalau Turnitin AI itu seperti ini. Gitu saja. Saya cuma ingin memberikan gambaran, Bapak Ibu. Nanti kalau mau ternyata dari kampus menyediakan detektor Turnitin AI, boleh dicoba, Bapak Ibu. Boleh dicoba. Oke. Sampai sini dulu ada pertanyaan, Bapak Ibu. Saya Mbak Biwi, Mbak Eh, Aulia. Oh ya. ya Bu Mami. Ya Bu Mami kangen Mbak Jadi, Bibi ya. Gimana Bu di- Bibi? Nggih. nah, eh, di lembaga saya itu disediakan Heeh. Turnitin, jadi bisa dua-duanya, Turnitin AI Nggih. sama Turnitin yang biasa. Nggih. Nah, kebetulan kalau saya itu pengalaman saya ya, kalau meneliti kayak novel, cerpen, Mm-mm. pokoknya itu tidak ada online-nya, itu bisa Hmm? nol gitu ya, nol apa? Heeh. Enggak, yang Turnitin ini ya nol nol terus itunya juga nol. Karena Oke. kebetulan seperti cerita saya kemarin bahwa suami saya memang orang bahasa Inggris ya, jadi memang ditulis Hmm. gitu ya, jadi bisa nol. Nah, pengalaman terakhir saya kemarin itu bulan April submit Scopus, terus bulan bulan ini tuh submit di Sinta 2. Nah, di Sinta 2 itu saya meneliti teks ya, analisis wacana teks berita Kompas gitu ya. Nah, itu sempat saya turnitin tuh yang turnitin biasa itu nol, yang AI itu 20. Kalau 20 itu kan muncul ya maksudnya. Nah, Iya, ternyata betul. munculnya itu adalah data. Data Hmm. dari Kompas gitu loh. Jadi Iya, kalau iya. kalau nganalisis wacana kan bisa ngambil paragrafnya, bisa kata-kata, terus saya ini sudah terlanjur jadi kalau datanya diubah. Jadi akhirnya saya siasati dengan mengambil data itu yang kosakata saja gitu, dan kayak apa ya? Soalnya itu data yang online gitu loh. Biasanya kalau neliti kalau cetak itu ndak apa ya, ndak itu. Tapi karena saya kaget juga sih karena itu data dari koran ya sudah dicantumkan sumbernya, namanya data itu kan persis ya. Nah, seperti itu akhirnya ya saya siasati, saya ambil untuk analis wacana ini saya ambil kata-kata saja gitu. Nggak berani ngambil yang porsi agak banyak karena memang yang dideteksi AI itu
ada tulisan di Kompas. Nah, pertanyaan saya gitu ya, apakah ada cara begitu ya? Kan itu data ya, maksudnya data online begitu ya. Maksudnya saya tidak tahu apakah wartawan Kompasnya itu menulisnya itu pakai AI apa tidak gitu. Tapi itu baru pengalaman saya pertama yang Kompas itu kan memberitakan ini loh tentang kebijakan Kemdikbud yang baru terkait literasi numerasi. Nah, sebenarnya di websitenya Kemdikbud itu juga ada gitu ya. Maksudnya mirip tapi ada apa ya kayak gaya sedikit yang beda lah. Jadi dari websitenya Kemdikbud itu memang memberikan apa istilahnya press release ya mungkin ya. Terus dari sananya itu. Nah, itu sebenarnya aman sih karena sudah aman ya, sudah ada tanda-tandanya aman setelah itu. Tapi itu yang saya tanyakan gitu ya. Maksudnya kalau teman saya bisa jadi wartawannya nulisnya pakai AI gitu kan, awalnya diolah dari datanya itu. Nah, Iya, mungkin iya. kalau kalau apa? Kalau setahu saya yang manual tuh biasanya ada settingan. Kalau dulu ada teman saya itu neliti koran ya. Terus biasanya ke blog itu ada cara menyetingnya. Nah, kalau di AI itu kayaknya langsung gitu ya. Maksudnya untuk memberi mereka nggak mau tahu pokoknya ini AI atau tidak gitu. Itu benar-benar Iya, kayak iya. berita di Kompas ya gitu. Yang Oh, biasa itu iya, kan ada iya. cara menyeting data ya. Terima kasih. Oke, oke, janji Ibu ya. Ini cukup menarik ya, Bapak Ibu ya. Terkait dengan plagiarism AI. Nah, itu sebenarnya ada paper juga yang membahas terkait bagaimana ternyata detektor AI itu belum 100% betul, Bapak Ibu. Karena ibarat dia itu mesin, begitu ya. Ibarat dia itu mesin, pasti ada celah kesalahannya. Sebentar, saya coba carikan dulu papernya, Bapak Ibu. Karena papernya ini terbit di Science Direct, Bapak Ibu. Terbit di Science Direct, dia menulis terkait bahwasannya detektor AI itu belum 100% tepat, begitu ya. Belum 100% tepat. Ini coba saya share deh. Sebentar, Bapak Ibu. Saya kirim ke laptop dulu supaya bisa saya tampilkan. Nah, oke. Oke, saya share screen Bapak Ibu. Ya memang AI itu detektor AI itu juga agak-agak agak-agak membingungkan juga. Karena ada salah satu paper dia bilang kalau AI detecting AI in academic writing, why most AI detector finding are false begitu ya. Ternyata temuannya di paper ini gitu ya, beliau menemukan bahwasannya tidak 100% apa yang dituliskan, apa yang disampaikan oleh detektor AI itu benar. Itu tidak 100%. Dia buktikan dengan data Bapak Ibu. Ada datanya di sini. Oke, ini ada datanya begitu ya. Bahwasanya tidak semuanya itu 100% tepat. Nah, kemudian di paper ini, di akhir paper, beliau menuliskan bahwasanya di future research atau research ke depan itu diharapkan adanya penelitian terkait kemudian bagaimana cara menulis yang efektif supaya detektor AI ini bisa membedakan mana yang memang tulisan manusia, mana yang bukan. Karena beliau ini menyampaikan memang bahasa manusia itu kan biasa kita tuliskan secara online. Ada polanya. Nah, polanya itu terkadang terbaca oleh AI, detektor AI. Akhirnya terdeteksi bahwasanya itu tulisan AI. Begitu. Terkait dengan data tadi, memang kalau sudah dipubliskan secara online, begitu ya, artinya kemungkinan besar itu akan terdetek oleh Turnitin AI. Sehingga salah satu caranya dengan mensiasati tadi sudah tepat yang dilakukan oleh Ibu Vivi ya, Ibu Fafi ya, sudah tepat. Artinya sudah tepat. Kemudian atau cara lain adalah dengan cara memparafrase Bapak Ibu. Seandainya bisa data itu diubah dalam bentuk gambar dengan data yang sesuai, itu boleh juga. Misal semula bentuknya tabel mau dirubah ke gambar, boleh-boleh saja Bapak Ibu. Tapi tetap dengan menuliskan source-nya dari mana. Oke, asalkan itu ada source, saya rasa kalaupun terdetek Turnitin AI dan tidak dikomplain dari pihak jurnal, itu tidak masalah Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu sudah menuliskan source-nya. Tapi ini sebagai
masukan atau catatan untuk Bapak Ibu atau pengetahuan ya bahwasannya ada paper yang menuliskan demikian. Wemos detector bending are false. Ini cukup menarik Bapak Ibu karena barangkali nanti Bapak Ibu menemukan cara menulis yang efektif supaya terhindar dari detektor AI selain daripada parafrase begitu ya, selain daripada parafrase itu bisa juga jadi ide untuk membuat paper yang baru Bapak Ibu. Oke, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Oke, Kalau izin kalau Mbak, belum, boleh kalau Pak Rizky. terkait Bagaimana? reviewer yang profesor itu, apakah kita harus mengenal reviewernya atau kita cukup berkorespondensi via email aja gitu, yang untuk Oke, reviewernya oke, yang eksternal? oke. Untuk reviewernya itu Bapak Ibu hanya menuliskan ke jurnal, jadi menuliskan nama dan juga email dari reviewernya. Tapi saran saya, alangkah lebih baik kalau ternyata Bapak Ibu kenal dengan rekomendasi reviewernya itu, ya, seorang yang Bapak Ibu rekomendasikan itu, boleh dicat dulu, boleh meminta izin dulu bahwasannya saya izin untuk merekomendasikan beliau, Anda sebagai reviewer, begitu di jurnal A. Boleh-boleh saja kalau mau dihubungi Bapak Ibu, gitu ya, karena memang jurnal itu kan membutuhkan reviewer. Sehingga nanti kalau ada jejaring dari Bapak Ibu ternyata cocok untuk menjadi reviewer, itu jurnal juga akan mempertimbangkan. Jadi yang Bapak Ibu sarankan itu belum 100% akan diterima oleh pihak jurnal. Oke, bisa diterima Pak jawaban saya? Siap, makasih Mbak. Enggak, siap Bapak, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Oke, kalau belum, Mbak ada Ulia, yang mau nanya Mbak Ulia? Mau boleh nanya boleh Mbak? silakan Ibu. Tadi Silakan. yang untuk yang kayak apa letter cover apa itu tuh ada format sendiri dari jurnal. Kemudian waktu submitnya tuh di bagian yang mana kita submitnya? Oh, oke. Ibu sudah mau submit? Belum, cuma masih kan kemarin kan yang Enggak, Mbak Ulia enggak. kan saya kan masih menyesuaikan dengan format jurnal yang ada itu kan. Masih Betul, bingung di betul, situnya betul. itu Mbak. Iya. Enggak. Oke, Ibu mau submit di jurnal sebentar. Kita buka punya Springer Ibu soalnya saja, Spring. enggak? Springer ya. Saya izin Iya. buka jurnalnya yang Ibu tuju ya. Oke. Oke, kita contohkan contoh submit saja di sini ya. Oke, saya izin bertanya dulu mungkin Bapak Ibu ada yang mau submit di malam hari ini? Masih proses ya Bapak Ibu ya? Masih proses ya? Oke, kalau masih proses menulis tidak apa-apa. Nanti ini kira-kira saya contohkan saja bagaimana proses submit begitu. Ini salah satu jurnal yang akan dituju Ibu Indriani. Nah, nanti Bapak Ibu untuk Ibu Indriani kan ada di for author submission deadline. Oke, kita coba cek. Ada title page ya Ibu ya. Title page di sini tidak ada template. Nanti Ibu bisa pakai yang kita share. Yang kita share. Coba kita lihat di pre-submission checklist. Nah, ini checklistnya seperti tadi. Submission deadline harus dibaca seperti layout, figure, and tabel. Nah, strukturnya harus seperti ini, ya, Ibu. Kemudian kalau sudah dipenuhi, kalau sudah sesuai begitu, nah ini tuh jurnal di sini latex support. Kalau Bapak Ibu mau mengirimkan dalam bentuk latex, ini ada template-nya. Tapi kalau mengirimkan dalam bentuk MS Word, kemarin saya baca ini bisa MS Word, itu disesuaikan aja dengan apa yang dipersyaratkan. Oke. Kemudian Bapak Ibu, untuk cover letter Ibu Indrayani di sini tidak ada template, jadi nanti bisa gunakan punya kita nih, disiapkan saja dulu. Oke. Ada detail Bapak Ibu, after submission nanti lah ada beberapa tahapan. Yaitu yang pertama Bapak Ibu akan diinformasikan terkait submission receive atau submission Bapak Ibu itu diterima atau tidak, dengan revisi atau tidak, begitu. Nanti kalau sudah, kan Bapak Ibu, nanti akan melalui tahap technical check, editor review, peer review, baru final decision. Final decision
Keputusan diterima, LOA keluar, LOA belum keluar nih Bapak Ibu, harus payment dulu. Payment dulu. Kalau sudah payment baru LOA, baru setelah itu publication. Nah, ini kira-kira seperti ini tahap. Mbak, Oke. yang kita mau kalau yang gratis tuh di mana Mbak jadinya kita masukkan? Kalau kan saya udah coba buka di submitnya itu, tapi nggak ada pilihan, baru kita harus submit aja gitu. Sedangkan kita mau masukkan di sini kan, kalau saya lihat kan apa bisa gratis yang di sini yang saya cari ini Mbak. Oke. Ini sudah fix gratis, bisa opsi gratis ya Bu ya? Iya, Coba kita lihat. hybrid tuh Oke. tulisannya. Oh, ini hybrid ini ya? Hmm. Bentar, Bu. For author, fee and funding. Oh iya, bisa. Ya, penulis juga dapat memilih untuk menerbitkan dengan penerbitan berlangganan, tidak ada biaya APC. Bisa ini Bu, nanti coba kita praktekkan ya. Nanti ada opsi biasanya. Langsung diberikan opsi. Oke. Jadi Bapak Ibu, ini saya contohkan ya, salah satu langkah submit. Langkah submit, nanti Bapak Ibu silakan dipraktekkan. Kira-kira langkahnya kurang lebih sama, tapi masing-masing jurnal itu pasti akan ada perbedaan. Jadi submit itu ada 3 jenis. Yang pertama lewat OJS, seperti yang akan saya contohkan, jadi by system. Kemudian yang kedua by email. By email itu memang paling mudah. Tapi untuk trackingnya, dia agak sedikit susah. Karena tidak by system, jadi kita harus cross-check email ya. Cross-check email, kalau ternyata 3 bulan belum ada respon, Bapak Ibu boleh tanyakan. Itu by email. Kemudian yang ketiga itu by G-form. Ada juga yang melalui Google Formulir. Nanti Bapak Ibu di cross check kalau ternyata rata-rata memang melalui sistem Bapak Ibu. Melalui sistem, kalau ternyata melalui sistem ya lakukan. Oke. Kita klik submit your manuscript. Submit your manuscript. Kemudian Bapak Ibu, di sini ada tulisan continue with ORCID. Ya, ORCID itu apa sih? Nah, Bapak Ibu, kalau di Rumah Scopus memang kami sarankan Bapak Ibu punya ORCID. ORCID ini ibarat seperti LinkedIn, ya, LinkedIn-nya, LinkedIn-nya para penulis, para periset. Kenapa? Karena di ORCID, kita lihatkan ORCID. ORCID.org ya, Bapak Ibu, ORCID.org. Oke. ORCID ini dia adalah kode unik dari masing-masing penulis. Coba saya bukakan saja deh. Kode unik ya. Nah, di sini disampaikan is a free unique persistent identifier for individual to use as they engage in research, scholarship, and innovation activities. Ya, jadi memang lebih baik Bapak Ibu buat ORCID. Nanti kalau Bapak Ibu publish di Sinta, publish di Scopus, publish di WOS, itu bisa dirangkumkan di ORCID. Contoh punya Pak Jo. Ya, kita bisa search nama misalkan promotor ataupun dosen pembimbing Bapak Ibu, boleh dicek di sini. Kita cross-check atau nama Bapak Ibu, ini adalah nama Pak Jo. Nanti yang sebelah kanan ini adalah ID ORCID-nya, ORCID ID. Kita klik saja. Nah, isinya kurang lebih kayak LinkedIn Bapak Ibu. Ada nama, ada nomor ORCID-nya, kemudian ada employment-nya sini. Ya. Lalu Bapak Ibu, yang terpenting ada di bawah ini. Works atau paper-paper yang terbit. Kenapa di sini 14? Karena Pak Jo itu mungkin memulai ORCID baru di beberapa tahun ini. Atau beberapa paper itu tidak disambungkan ke ORCID. Jadi memang paling lebih nyaman itu kalau punya ORCID. Oke. Ini anggaplah pakai milik saya Bapak Ibu. Saya ada Mbak. Di mana Ibu? Saya ada tadi, saya sudah masukkan ORCID saya juga kemarin. Oke. Itu Indrayani sudah ada ya. Oh, Indrayani mau Mbak tadi. diloginkan di sini. Kita cari di sini ya. Tadi nomornya ya.
Oke, di sini saja. Indra. Ya nih. Oke. Dari Universitas Politeknik Negeri Sriwijaya, Mbak. Politeknik Negeri Pol- Sriwijaya, Mbak. Politeknik Negeri. Sriwijaya. Oh, enggak ada, Ibu. Atau saya salah nulis. Nggak ada ya? Sriwijaya. Bentar. Sepertinya namanya banyak deh, Bu. Ini kita ubah ke 200. Sebentar ya, Ibu ya. Coba kita cek. Oh, nggak ada ya? Tapi nomornya ada, Mbak. Oh, nomornya berapa, Bu? Ini belum ada sih, Bu. Atau afiliasinya yang tidak dituliskan oleh Ibu, jangan-jangan. Tulis, Mbak. Coba, Mbak. Ini, Mbak. Nomornya nggih? Yang Boleh. untuk, Berapa, Ibu? bentar, Mbak. Untuk orchid. Oke. 00 4 kali kan, Mbak, kan? Di depan kan? Mm-mm. 003, Mm-mm. 0314. Yang itu 003, Kosong. 0314. Itu Nah, Bu. 003. 003 Kosongnya seperti ini. 003 kali kosongnya. Oke. Habis 3, Mbak. Angka 3. Angka Kosong, 3. kosong, kosong, kosongnya 3 kali, angka 3. Ini. 03, ya benar. Ya. Jadi itu 0314, 0314 terus strips 7449. 7449. Berarti Iya, ini ya, Bu ya? iya. Oke, coba kita search. Nah itu ada, Mbak. Oh iya. Ini berarti Ibu belum Oh, menambahkan afiliasi. Ditambahkan aja, Ibu. hmm, Ditambahkan afiliasi. Ah, ini ada enggak Ibu. ya. Heeh. Oh, berarti Coba saya kita edit lihat. lagi itu ya, Heeh. Mbak. Yang first name-nya Ini itu yang nanti salah first ya, Mbak ya. name-nya, kalau Indrayani Ibu ya. namanya hanya Indrayani, berarti Indrayani kita aja. Oke. Oke, nanti diedit masih bisa Kak Ibu. Mm-mm. Oke, Nah, coba itu aja, Mbak. Oh, enggak. Tapi mau dicoba itu dia, Mbak ya. oke, boleh. Bentar, Bu. Ibu ini mau saya contohkan pakai email saya atau pakai milik Ibu? Pakai email saya aja dulu, nggih, mungkin. Nanti Ibu kalau mau submit, Iya, pakai iya, email siap. Ibu ya. Iya, Nah, siap, siap, oke. siap. Ini saya jawab dari Pak Irwanto dulu. Ya, beliau minta untuk dicekkan orchid. Coba kita pastekan. Ah, sebentar, salah. Ada, Bapak? Ada. Tapi, nah, kalau seperti ini, Bapak Ibu, silahkan nanti tampilannya itu diperlihatkan ya. Saya contohkan setelah ini bagaimana cara membuat orchid. Ya. Ini Bapak nanti diubah tampilannya supaya terlihat untuk semuanya. Ya. Nih, saya langsung contohkan aja, Bapak Ibu. Nah, kalau ternyata Bapak Ibu belum punya orchid, ya, belum punya orchid, Bapak Ibu bisa klik register di sebelah kanan atas. Ya, buka orchid.org, klik register, kemudian nanti klik register now. Nah, Bapak Ibu cukup berikan nama depan, kemudian nama belakang, oke, kemudian tuliskan emailnya. Aulia 1236. Oke, dituliskan 2 kali Bapak Ibu dengan email yang sama. Additional email nggak usah diisi, yang penting primary email saja. Ya, given name, pemilih name, primary email. Next step. Nah, ini membuat password harus 8 karakter. Misalkan, ya rumah Scopus. Oke, next step. Oh, salah. Salah. Gitu ya.
Bentar ya Bapak Ibu. Ini saya coba buat password dulu. Oke, kok nggak mau. Kita ulang dulu Bapak Ibu. Jadi passwordnya harus ada 8 karakter. Oke, kita tulis dulu. Nah, kalau sudah centang seperti ini, artinya sudah sama. Ya, sudah sama antara atas sama bawah. Nanti kalau ternyata sulit seperti saya tadi, boleh diketik di MS Word dulu, baru dipastekan. Baru setelah itu next step, ini organization, cukup tuliskan nama universitasnya. Universitas, misalkan, nih, Universitas Quality ya. Kemudian next step aja ini nggak wajib Bapak Ibu, bisa diedit nantinya. Next step. Nah, di sini visibility setting. Kenapa milik Pak Irwanto tadi di close? Karena Bapak klik only me atau trusted vertis ya. Nanti kalau saran saya, karena OJIK ini bisa memperluas jejaring Bapak Ibu dengan peneliti yang lain, Bapak Ibu bisa klik yang everyone. Nanti next step sudah selesai. Tinggal diverifikasi by email. Nah, ini silakan dicentang yang bagian bawah ini. Dua ini wajib sama I'm not a robot. Nanti baru complete registration. Sudah selesai. Nanti ORCID sudah berhasil dibuat. Oke. Karena saya sudah punya ORCID Bapak Ibu, saya coba masuk saja pakai ORCID saya. Oke. Nah, authorized access nanti kalau sudah seperti ini baru di authorized access. Oke, kadang Bapak Ibu, kadang ketika kita login kan by ORCID atau authorized by ORCID itu justru error seperti tadi ya, error seperti tadi. Kalau error, Bapak Ibu bisa continue with Google saja. Continue with Google atau by email address. Misalkan mau by email address, continue. Baru Bapak Ibu masukkan given name sama family name. Pastikan ya sudah tepat. Kemudian password harus 12 lebih atau lebih karakter. Kemudian disesuaikan, harus sama. Nah, anggaplah ini. Oke. Dicentang-centang Bapak Ibu, register. Kita coba lihat, di save saja. Oke, saya izin untuk ini dulu Bapak Ibu, untuk verifikasi di email. Gmail. Oke, saya share screen ulang. Ya, nanti verifikasinya seperti ini. Tinggal diklik saja verifikasinya. Kemudian tunggu dulu. Nah, ini sudah selesai dalam proses pendaftaran. Baru pendaftaran Bapak Ibu, belum ke proses submit. Oh, bagaimana proses submit? Caranya mudah. Yang pertama, ini kita disuruh dulu, suruh baca dulu. Before you start, your manuscript should be prepared in line with the Sustainable Water Resource Management Guideline. Jadi harus disesuaikan dengan guideline. Gitu ya. Kemudian, di sini kita harus memilih Bapak Ibu artikel tab-nya untuk start your submission. Artikel tab pastikan ada di antara beberapa poin ini. Begitu. Ya, biasanya ke research ya. Research, lalu start submission. Oke. Ini ditegaskan bahwasannya harus di-prepare sesuai dengan deadline. Oke. Upload your manuscript. This will be either, jadi harus dibuat entah itu dengan Word ataupun dengan LaTeX.
Oke, baru diklik upload manuskripnya. Upload manuskrip, kita coba cari dulu manuskripnya. Nih, open. Oke, tunggu dulu Bapak Ibu. Jadi ini sudah mulai masuk ke proses submission ya. Kita diminta untuk upload manuskrip. Tunggu dulu, masih memproses. Kemudian kita lanjutkan dulu. Di bawahnya ada tulisan figure and tabel. Nah, ini sudah selesai, sudah terupload. You don't have to upload your figure secara terpisah. Jadi ini bukan kewajiban, tapi kalau mau dipisahkan untuk menjaga originalitas high resolution image ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya gambar yang perlu resolution image-nya itu tinggi, itu boleh dipisahkan. Nanti di-upload. Karena ini opsional, jadi tidak perlu kita tambahkan. Oke, related file ini juga tidak perlu, opsional. Kalau supplementary file, kalau Bapak Ibu punya data pendukung, supporting material that you want to publish alongside your manuscript. Ini boleh dimasukkan. Oke. Anggaplah saya tidak punya semuanya. Kita next saja, Bapak Ibu. Next saja. Dia sudah langsung otomatis memetakan judulnya itu apa. Tapi Bapak Ibu jangan langsung 100% percaya. Di-cross-check dulu. Apakah sudah tepat ataukah belum. Kalau ternyata belum, maka Bapak Ibu bisa untuk mengedit, memperbaiki. Ya. Lalu abstrak. Abstraknya harus di-cross-check. Oke. Ini hanya this is the abstraction by potential reviewers. It must match ya, harus match dengan abstrak yang Bapak Ibu ketik di manuskrip. Harus di-cross-check apakah sudah. Nah, provide cover letter ini yang ditanyakan Bu Indrayani tadi. Cover letter ini di-upload di mana, Mbak? Nah, saat proses submit, kadang ada lokasi, kadang ada tempat yang bisa kita submitkan. Jadi kita bisa uploadkan untuk cover letternya. Sudah disediakan tempat khusus Bapak Ibu ya. Kalau sudah seperti ini, klik upload cover letter, baru nanti masukkan cover letter. Oke, anggaplah masukkan cover letter. Sudah, klik next. Oke. Selanjutnya, kita diminta untuk mengisikan affiliate institution. Jadi harus dimasukkan setiap author itu institusinya di mana. Contohkan, kita harus save dulu Bapak Ibu institusinya. Nah, kita harus ketik dulu institusinya di sini. Misalkan Universitas Gajah Mada. Oke. Ya. Departemennya manajemen misalkan. Oke, save institution dulu. Oke, baru kita perbaiki dari author information. Author pertama, misalkan namanya nama saya, Aulia Rahma. Nah, primary affiliation, Bapak Ibu klik. Yang ada di opsi ini muncul karena Bapak Ibu mengisi yang atas ini tadi. Ya, maka kalau tidak ada opsi di sini jangan bingung. Bapak Ibu tinggal isi di atas dulu. Institusi name-nya apa? Di add institution information, baru nanti muncul di sini. Sudah selesai. Oke, sudah selesai. Baru yang kedua, misalkan penulis kedua ini. Nah, kan belum ada nih afiliasinya. Misalkan saya pengen orang yang manajemen dari Undip, begitu. Kok nggak ada? Maka Bapak Ibu add dulu di sini. Universitas Diponegoro. Save institution dulu. Oke, baru kita klik di sini. Diponegoro University.
Oke, sama ini. Diklik dulu. Kalau ada ya dipilih, kalau nggak ada ya ditambahkan. Oke, kalau ternyata autornya lebih dari 3, bisa. Nanti Bapak Ibu tinggal klik add another author. Nanti muncul juga seperti ini. Tapi kalau ternyata nggak ada ya nggak usah ditambah. Oke. Selanjutnya kita diminta untuk mengisi dari corresponding author. Di sini Bapak Ibu harus memilih mana nih yang mau dijadikan sebagai corresponding author. Misalkan nama saya. Klik saja. Nah, biasanya untuk corresponding author itu 1. Tapi di sini dituliskan juga, you can also select others corresponding author. Jadi ternyata di jurnal ini, Bapak Ibu bisa menuliskan, misalkan nanti ternyata Rahma ini tidak bisa bertanggung jawab penuh, begitu maka Bapak Ibu bisa memilihkan opsi yang lainnya. Oke. Selanjutnya, author contribution statement. Nah, ini Bapak Ibu wajib menuliskan contohnya ya. Contohnya seperti ini. Oke. Di sini tertuliskan use initial. Jadi author itu harus dituliskan dalam nama inisial. Misalkan nama saya Aulia Rahma, maka harus dituliskan A.R. Ya. To refer to each author contribution. Jadi harus dituliskan kontribusi masing-masing autornya. Misalkan nama saya dan Bagus Putu. Itu tugasnya adalah for the main manuscript text. Ya, ini kita tuliskan. Seperti ini Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, tadi namanya Irma. Irma Darwawanti. Kemudian roles-nya adalah prepare figure. Nah, nanti bisa juga dituliskan conceptualization atau yang lainnya. Ini Bapak Ibu untuk contribution bisa minta bantuan Tuyul ChatGPT ataupun Claude AI untuk membantu menuliskan dari masing-masing author supaya terbagi rata ya, supaya terbagi rata. Mbak, Mbak Ulia, nanya Ya, dikit boleh, boleh. kalau untuk pembagian ini nih khusus untuk di penulisan naskah atau untuk kan kita kan hasil riset tuh ada yang misalnya ada yang mahasiswa kita libatkan kayak gitu kan. Nah, mahasiswa Iya. itu kan sebagai misalnya surveyor atau survei di lapangan. Nah, itu apa kita masukkan seperti itu atau terkait dengan ininya aja penulisan naskah? Oke, oke. Nanti di cross check Bu, apakah eh, nama mahasiswanya itu mau dimasukkan ke dalam paper atau tidak? Kalau ternyata tidak dimasukkan ke paper, artinya tidak perlu dituliskan kontribusinya. Tapi kalau ketika dia dituliskan sebagai author paper, maka wajib dituliskan. Jadi setiap author itu harus ada kontribusinya, Bapak Ibu. Artinya yang ditulis ini yang tertulis di dalam paper, ya, author yang terlibat dalam penulisan paper yang tertulis jelas di papernya. Apakah sudah terjawab, Ibu? Oke, oke, oke. Ya, makasih Mbak Ulia. Oke, sami-sami, Ibu. Oke. Oke. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya, Bapak Ibu. Oke. Nanti kalau sudah dituliskan kontribusinya, ini Bapak Ibu bisa minta AI kok. Nanti dia akan menuliskan detail kadang. Malah justru lebih banyak memberikan ide. Oh, ini tugasnya sebagai data analisis gitu. Banyak sekali yang akan diberikan. Anggaplah ini sudah saya tulis sekian saja. Next. Oke. Di sini dituliskan bahwasannya Sustainable Water Resource Management is a hybrid journal. Ya, hybrid journal. This means where the journal accept research for publication, the article can be published using either immediate open access or the subscription publishing routes. Coba kita baca ya, Bu Ibu. Dia diberikan opsinya setelah atau sebelum. Oke, jalur publikasi berlangganan tidak cocok karena Anda harus menjamin bahwa Anda belum terikat pada ketentuan yang tidak sesuai dengan jalur publikasi berlangganan tidak cocok. Hmm.
Oke, coba kita next dulu ya, Bapak Ibu ya. Kita lihat ya, I have read dulu. Competing interest policy, ini Bapak Ibu harus saya sarankan milih yang no. Jadi tidak ada competing of interest antar penulisnya, mungkin dengan lembaga. Kita sampaikan, tegaskan bahwasanya tidak ada conflict of interest. Oke, Kertas Satu Indonesia, apakah hasil data atau angka dalam manuskrip telah dipublikasikan atau sedang dipertimbangkan? Nah, ini kalau Bapak Ibu klik yes, maka Bapak Ibu harus mencantumkan link DOI ya kalau datanya sudah dipublish. Tapi kalau belum ya pilihnya no, no result gitu. Kemudian ini wajib dicentang, has read the author journal policy. Kemudian setelah itu, does your manuscript contain any material from third parties? Ah? No, misalkan punya author semuanya, nggih, data availability. Kita baca dulu, Bapak Ibu. Jadi boleh diindonesiakan dulu, dibaca dulu, apakah sudah sesuai atau belum. Berikan pernyataan yang memberitahu kami apakah Anda telah menggunakan data di mana data tersebut dapat ditemukan. Nah, ini misalkan tadi Bapak Ibu, ternyata Bapak Ibu punya data, datanya sudah dipublish, maka Bapak Ibu harus klik ya. Ya, tapi kalau tidak berarti no. Kalau iya ya, lalu masukkan dulu link DOI-nya juga. Nah, ini kita klik no. Acknowledgement ini opsional, ucapan terima kasih nggih Bapak Ibu. Ucapan terima kasih bisa disampaikan ke institusi. Kalau tidak ya tidak masalah, ini tidak diwajibkan. Research funding, kalau ada funding klik yes, lalu masukkan grant fundingnya ya, grant ID-nya. Kalau tidak ya klik no. Oke, klik next saja. Oke, ini di-review dulu. Di-review. Di-review, oh ini belum ada opsi untuk pendanaan tadi subscription. Mungkin nanti setelah diterima, Bapak Ibu akan diberikan opsi. Apakah mau diterbitkan secara gratis, subscription, atau secara berbayar. Ya, kadang ada yang menyediakan opsi itu di awal, kadang juga ada yang menyediakan opsi itu setelah diterima. Ini sementara sampai dengan di akhir tahap, itu dia tidak menyampaikan apakah mau diterima dengan bayar atau tidak begitu. Yes, all author agree to post this work as a preprint on Research Square atau nggak mau. Nah ini preprint boleh iya, boleh tidak. Kalau no ya nggak apa-apa. Kalau yes, nah, bebas ini Bapak Ibu. Oke, baru di run check and submit. Nah kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Karena ini tidak ada penegasan di awal atau mau subscription atau enggak, saya rasa penawaran itu setelah nanti Bapak Ibu proses diterima, baru ditawarkan. Ya, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Ini tidak saya klik submit karena bukan skupnya ya, bukan skupnya nanti pasti akan ditolak. Oke, ada pertanyaan dulu Bapak Ibu? Nah, kalau ternyata sampai di akhir tuh nggak ada pilihan untuk yang hybrid tadi itu bisa nggak kita batal gitu untuk melanjutkan pengiriman kita? Bisa. Asalkan belum diklik ini. Belum diklik submit ya Bapak Ibu. Bisa sekali. Maksudnya kayak gini, kan kita udah klik submit nih, kan kata Mbak Aulia kan mungkin di akhir pada saat dia memberitahukan bahwa artikel kita ini diterima dengan pembayaran sekian. Nah, ternyata kan tidak ada pilihan bahwa ini tidak free gitu ya, gratis ya. Nah, itu gimana tuh? Apakah kita bisa menarik kembali gitu artikel kita karena kita untuk bayar sekian kan terlalu besar ya gitu kan? Betul Ibu. Bisa sekali nanti dengan cara withdraw jurnal ya. Sebentar, ada filenya. Bentar ya Bapak Ibu, saya coba carikan filenya. Nah, ketemu? Oke, kalau case-nya seperti milik Ibu tadi, ternyata Bapak Ibu sudah nyoba submit, tapi kok di akhir ternyata nggak ada opsi subscription, begitu. Lalu Bapak Ibu tuliskan aja. Saran saya sih awalnya tawar dulu Bapak Ibu, diskon barangkali mau diskon sampai 90% begitu ya. Tapi kalau dirasa tidak bisa ya di akhir opsi terakhirnya adalah withdraw jurnal. Nanti Bapak Ibu sampaikan aja di editor instif seperti biasa nih, masukkan editor name,
Lalu Bapak Ibu tegaskan, I'm writing to formally request the withdrawal journal. Jadi penarikan jurnal berjudul ini dengan manuskrip edit ini yang sudah disubmit to jurnal name-nya pada tanggal sekian gitu. Setelah berbagai pertimbangan kita memutuskan bahwasanya akan withdraw jurnal without submission dengan alasan misalkan terkait dengan kendala biaya atau ada perubahan substansial dan lain sebagainya. Nah, nanti Bapak Ibu kalau sudah menyampaikan seperti ini, sudah di-oke oleh pihak jurnal, itu artinya sudah sah kalau Bapak Ibu mau submit di jurnal yang lain. Gitu. Jadi kalau sudah dicoba submit, diterima, tapi berbayar mahal, saran saya ini dulu, tawar dulu Bu, tawar dulu, kalau ternyata memang tidak bisa, baru nanti di-withdraw. Gitu. Oke, Boleh terjawab minta Ibu? template yang ini nanti boleh diminta ya Mbak ya. Boleh, nanti kami share ya Ibu, kami Ya, share. kasih Mbak Aulia, ya, kasih. Anjay, sami-sami. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Ini memang harapan kami sebelumnya adalah ada yang submit di malam hari ini, tapi ternyata Bapak Ibu tadi masih menyesuaikan ke template, ada juga yang masih mengurangi plagiarismenya, ya. Ada yang masih mengurangi plagiarismenya. Nanti Bapak Ibu kalau mungkin setelah ini mau dibantu, begitu ya, mau berdiskusi terkait proses submit, boleh sekali menghubungi saya ataupun Mbak Bibi. Ini mungkin saya pastikan dulu, ada yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu? Cukup? Oke, kalau cukup Bapak Ibu, ini sudah pertemuan ke-8. Nanti Bapak Ibu jangan sungkan ya untuk bertanya. Kita masih ada 3 bulan pendampingan. Silahkan maksimalkan waktu yang ada. Sebisa mungkin submit Bapak Ibu. Luangkan waktu untuk submit. Karena kalau tidak diluangkan, Bapak Ibu akan kesulitan ya. Karena output kita kan kita sama-sama pengen Bapak Ibu submit. Bapak Ibu juga ada keinginan untuk submit. Maka silahkan dilakukan Bapak Ibu. Oke. Kalau belum ada pertanyaan, saya kembalikan dulu ke Mbak Biwi. Apakah ada di ruangan, Mbak Biwi? Ya, sebentar Terima ya, Bapak. kasih Bu Aulia. Terima kasih, Bu Lucia. Oke, ini sudah ada Mbak Biwi. Saya kembalikan ke Mbak Biwi dahulu, Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Aulia atas penyampaian dan praktik submissionnya. Tadi sudah dipraktikkan ya Bapak Ibu langkah-langkah submissionnya. Itu guys, salah satu jurnal dari eh, Bapak Ibu tadi. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, karena ini perjumpaan terakhir begitu ya, webinar terakhir, mohon izin kiranya Bapak Ibu bisa memberikan saran, masukan kepada kami begitu ya, agar kami bisa jauh lebih baik lagi daripada sekarang begitu ya. Monggo kepada Bapak Ibu mungkin ada yang ingin menyampaikan saran masukan selama webinar ini gitu atau keseluruhan program kami gitu, monggo Bapak Ibu. Atau Ibu Lucia? Baik, ya saya mengucapkan atas nama teman-teman ya, kalau memang tidak ada yang menyampaikan, saya mengucapkan terima kasih atas pendampingannya. Ya, memang kami ingin mengusahakan yang terbaik dan ingin bisa submit ya malam hari ini, tapi ternyata tidak bisa. Ya, ada beberapa kendala sih. Saya juga masih memperbaiki apa yang kemarin sudah ada masukan-masukan ya. Eh, eh, se apa selama mengikuti itu, saya merasa bahwa pendampingan dari Mbak berdua itu sangat bagus ya, sangat intensif dan sangat eh, apa mengakomodit semua peserta ya, menyapa begitu sehingga kami juga merasa bahwa eh, ya merasa senang, ya merasa didampingi, sungguh-sungguh didampingi meskipun melalui online. Jadi harapannya karena tadi sudah ada janji bahwa 3 bulan akan tetap didampingi, ya kami berharap bahwa nanti kami sungguh-sungguh bisa submit sebelum 3 bulan begitu ya. Dan mohon Amin. sekali lagi pendampingannya mungkin kami yang mengalami kesulitan supaya bisa dibantu begitu ya.
Terima kasih banyak Mbak Bibi dan Mbak Aulia. Terima kasih sekali Bu Lucia atas saran masukannya begitu nggih. Kami juga sangat mengapresiasi kepada Ibu dan Bapak Ibu yang lain yang sampai detik ini itu konsisten selalu hadir begitu ya, selalu hadir di Zoom ini begitu mengikuti setiap detail materi yang kami berikan gitu. Tentunya materi-materi kami belum dianggap sempurna ya Bapak Ibu, aslinya kan kami terus kembangkan gitu ya. Nah, Bapak Ibu mohon izin, ada yang ingin menyampaikan lagi sepatah dua kata, sepatah dua patah, monggo. Selain Ibu Lucia, boleh. Bapak Ibu ada yang mau menyampaikan juga saran masukannya? Saya nunggu di submit aja Mbak. Kalau udah submit, saya pasti bikin review terbaik. Saya bikinkan video khusus. Oke, siap Pak Irwanto, baik. Saya Mbak, tunggu ya. Mbak Bibi mau nanya dikit ya. Boleh Ibu. Misalnya kan tadi ada waktu 3 bulan tuh untuk kita submit. Ya. Kalau misalnya dalam waktu seminggu ini kan kita udah bisa submit satu artikel. Kemudian kita mas kan ada 3 bulan masih kita minta bimbingan lagi untuk masukkan submit di artikel yang lain itu masih boleh nggak? Ya, Atau silakan ada Ibu. batasan Gitu. untuk artikel? Kami memberikan waktu 3 bulan itu harapannya ada satu paper yang bisa disubmit. Tapi kalau lebih dari itu kami alhamdulillah sangat mengapresiasi sekali gitu ya. Artinya Oke. Bapak Ibu semangatnya tinggi begitu untuk segera menyelesaikan gitu. Menyelesaikan luaran dari pelatihan ini begitu begitu Ibu Indrayani. Ya, karena kami butuh tuh pendampingan itu, Mbak Wiwi kan kita merasa ini kita udah bagus kita buat, tapi ternyata kan kalau dilihat ditinjau tuh masih jauh dari sempurna gitu kan. Nah, makanya untuk pendampingan itu yang sangat kami butuhkan gitu mungkin dan ke depannya tetap masih dibimbing terus sama Mbak Alia dengan Mbak Wiwi ya. Siap Ibu, nanti bisa konsultasi by chat begitu ya, lewat grup atau lewat Japri, monggo sekali Bu gitu. Oke, nah Bapak Ibu, informasi juga ada informasi tambahan. Bapak Ibu, kami memiliki program yang mana ketika memang Bapak Ibu merasa bahwa saya perlu pelatihan atau pendampingan lagi face to face begitu ya, pendampingan secara private begitu, by case masalah yang akan dihadapi atau mbak saya perlu didampingi secara langsung untuk sekedar submit begitu. Nah, kami ada program yang namanya Scopus Cafe, baik online ataupun offline. Kalau online itu bisa lewat Zoom seperti ini, atau offline itu nanti Bapak Ibu bisa datang ke rumah Scopus. Nah, setiap Scopus Cafe ini diadakan biasanya weekend Bapak Ibu dan per sesi itu 5 jam. Jadi kalau Bapak Ibu ingin berminat, silahkan nanti bisa menghubungi admin saja. Misalnya dirasa bahwa saya perlu pendampingan secara langsung lewat Zoom atau mungkin datang langsung ke rumah Scopus, monggo saja. Silahkan Bapak Ibu. Namun juga kalau Bapak Ibu ingin merasakan ya, ternyata saya itu harus belajarnya itu langsung gitu ya. Ada Bapak Ibu di antara Bapak Ibu mungkin merasa bahwa saya online itu sepertinya kurang cukup begitu ya untuk memahami setiap detail materi begitu dan merasa bahwa harus pendampingan langsung begitu ya. Silakan Bapak Ibu bisa ikuti camp. Scopus Camp yang mana itu Bapak Ibu di tinggal di rumah Scopus begitu ya selama 3 hari, pelatihannya adalah 3 hari, tapi selama 3 kali 24 jam itu Bapak Ibu diharapkan atau dituntut untuk bisa menyelesaikan artikelnya minimal satu artikel untuk disubmit di hari ketiga. Begitu Bapak Ibu. Jadi kalau memang Bapak Ibu berkenan bisa mengikuti Scopus Camp gitu ya. Ketika Bapak Ibu merasa bahwa perlu ada pelatihan lanjutan, perlu pendampingan langsung begitu ya. Silakan bisa mengikuti camp atau yang face to face tadi by case. Jadi permasalahan ini Bapak Ibu misalkan, oh saya masalahnya adalah perlu didampingi saat submit, monggo bisa mengikuti Scopus Cafe, Bapak Ibu. Nah, itu program dari kami di luar dari eh, pendampingan selama 3 bulan ini webinar sharing session. Gitu ya, silakan Bapak Ibu bisa manfaatkan gitu dengan optimal, dengan maksimal pendampingan kami selama 3 bulan. Dan Bapak Ibu masih boleh mengakses selama selama tidak ada link, selama video itu tidak terhapus, silahkan diakses semaksimal mungkin Bapak Ibu video record yang ada di YouTube
yang sudah kami sharekan, yang sudah disampaikan oleh Mbak Aul tadi, atau bahkan materi-materi yang ada di akun Rumah Scopusnya Bapak Ibu. Nah, itu silahkan diakses. Semoga itu bisa membantu menjadi bahan materinya Bapak Ibu untuk mempercepat dan mempermudah untuk penulisan artikelnya. Gitu, Bapak Ibu. Nah, ada yang ingin ditambahkan masukan atau sarannya Bapak Ibu? Monggo. Kalau tidak ada, mungkin kita bisa foto bersama gitu ya. Ada sebelum kita foto bersama di antara Bapak Ibu ada yang ingin menyampaikan dulu sepatah dua katanya? Oke, baik. Ya, nanti kalau misalkan memang ada masukan atau saran lewat Japri juga boleh ya Bapak Ibu. Ya, nanti silakan bisa disusulkan gitu ya. Kalau ada masukan kepada kami. Nah, untuk mengakhiri webinar kita terakhir ini, maka kita kita bisa foto bersama ya sebagai kenang-kenangan terakhir. Gitu nggih. Nanti kalau Bapak Ibu, saya melihat Bapak Ibu di jalan, saya bisa memanggilnya gitu. Baik, monggo Bapak Ibu bisa menghidupkan kameranya, yang bisa menghidupkan kameranya, monggo silahkan. Oke, ada di antara Bapak Ibu yang lain mau menghidupkan kamera lagi, boleh kita tunggu. Ya, oke, Insya Allah. Ada lagi Bapak Ibu yang mau menghidupkan kamera? Baik. Oh, Ibu dia lagi di perjalanan ini, Masya Allah. Hati-hati di jalan, Ibu. Oke. Ya, oke, baik Bapak Ibu, sepertinya sudah ya. Saya hitung. Silakan Bapak Ibu berpose dengan sebaik mungkin, senyum terbaiknya ditampilkan. Baik Bapak Ibu, saya Apa hitung ya. pencahayaannya kurang? Oh, tidak apa-apa Maaf Ibu. ya. Nggak apa-apa Ibu, aman saja. Hati-hati di jalan ya Bu ya. Oke, saya hitung ya Bapak Ibu. Ya, baik. Oke, 1, 2, 3. Tahan dulu. Oke. Mungkin gaya rumah Scopus Bapak Ibu. Nanti Mbak Aulia akan mempraktekkan. Oke, siap. Jangan sampai menutupi wajah ganteng dan cantiknya Bapak Ibu ya. Oke, saya hitung. 1, 2. Oke, sebentar. Oke, sebentar Bapak Ibu. Oke, monggo disiapkan dulu. Ya, oke, Bapak. Oke, sebentar Bapak Ibu. Oke, saya coba hitung ya. 1, 2, 3. Tahan dulu. Oke, Masya Allah. Sama jempolnya, Bapak Ibu. Kita foto pakai jempol andalan kita ya. 1, 2, 3. Oke, mantap. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, Bapak Ibu, tidak terasa perjumpaan kita dari pertemuan 1 dan 8 luar biasa hangat, begitu ya Bapak Ibu. Terima kasih atas atensi dan semangat yang luar biasa hingga malam hari ini. Harapan kami adalah Bapak Ibu bisa tembus Scopus, begitu ya. Kalau sudah ada Ini. publikasinya, semoga semakin banyak publikasi setelah ini. Begitu, amin. Ya, baik Bapak Ibu. Mohon Terima kasih izin. Mbak Vivi. Iya, sama-sama Ibu Wiwi. Oke, mohon izin Bapak Ibu, kami berdua pasti tentunya banyak salahnya. Mohon maaf, saya mewakili dari Rumah Scopus dan Mbak Aulia dan Pak Jo. Mohon maaf apabila kami dalam mendampingi Bapak Ibu selama 8 kali pertemuan banyak salahnya, banyak kurangnya, baik secara perbuatan, perkataan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Mohon dimaafkan begitu ya. Semoga silaturahim kita tetap terjaga sampai kapanpun begitu. Kalau kita berjumpa di manapun, silahkan bisa sapa kami atau nanti kita akan sapa Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Saya mau izin tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bapak Ibu. Waalaikumsalam Salam Kisah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih, Mbak. Iya, sami-sami Bapak Ibu. Semangat selalu. Amin. Iya. Mohon izin menutup Zoom ini bersama-sama ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Iya, sami-sami, Bu.